Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Tommy. Ini masih bulan Dzulhijjah ya, atau beberapa hari lagi kita akan menjelang Idul Adha, di mana memang banyak sekali orang yang membutuhkan hewan-hewan kurban, baik domba ataupun sapi. Nah, teman-teman perlu diketahui juga ya, tadi sumber-sumber kurban ini bisa dari mana saja, syarat-syaratnya seperti apa saja, domba-domba seperti apa, sapi-sapi seperti apa yang harus dikurbankan begitu. Itu banyak hal gitu. Tapi yang jelas yang paling utama adalah yang harus diingatkan adalah sumber keuangan atau membeli dombanya itu baik dari perusahaan, baik pribadi ataupun misalnya itu hadiah, itu harus dipastikan sumbernya berasal dari uang yang halal ya, tidak untuk yang haram begitu. Kemudian bagaimana syarat-syaratnya? Ini udah banyak sih tentu saja ya, hewan-hewan kurban seperti ini ya. Karena memang ini juga nih, domba seperti ini usianya sudah cukup, ditandai juga dengan gigi-gigi yang sudah berubah ya, dari gigi susuk ke gigi-gigi utama, dan minimal usianya itu biasanya 1 tahun, mereka udah ada perubahan. Tapi itu tergantung juga sih. Bagaimana dengan sapi? Sama, sapi juga. Cuma kebanyakan kalau sapi itu munglakna lah, kalau orang Sunda bilang mah ya, itu di usia 2 tahun. Nah, kurang lebih seperti itu. Jangan yang terlalu kurus, jangan yang cacat, kecuali kalau cacatnya itu memang bawaan dari semenjak dia lahir misalnya. Nah, kayak domba ini misalnya ya, tanduknya lengkap, kemudian perawakannya jelas ya, sehat, matanya juga sehat, kemudian beratnya juga tidak kurus. Kemudian kalau dombanya ini jantan, tentu saja kejantanannya itu harus lengkap gitu nya. Apal meureun naon disebut kejantanan ya, yang ada di bagian belakang. Nah, sama halnya dengan sapi juga seperti itu. Ya, kita sambil jalan-jalan lihat ya, di sini masih banyak nih stok hewan kurban terutama domba. Jadi teman-teman yang butuh juga bisa pesen ya. Ya, sekali lagi diingatkan nih. Banyak nih biasanya perusahaan-perusahaan, kantor-kantor yang mau menghadiahkan atau memberikan hewan-hewan kurban buat karyawan-karyawan mereka. Boleh nggak itu bang? Boleh banget. Bahkan disarankan kalau bisa kantor-kantor yang kaya raya, yang banyak duitnya, cobalah menyumbangkan, atau istilahnya kalau sekarang mah CSR ya, CSR, dan dana sumbangan hibah-hibah itu berikan kepada karyawan seperti itu. Tidak ada untuk sendiri ya, diberikan kepada karyawan, kemudian karyawan yang nanti memenangkannya itu, mendapatkannya itu tentu saja harus berniat untuk kurban, nggak boleh dijual. Kadeh baru pula dijual menang pamer teh, karena memang tidak sedikit sih yang dapat hadiah kemudian hadiahnya dijual, mungkin karena kebutuhan yang lain ya mungkin, tapi itu tidak sah, itu nggak bagus. Kalau memang diniatkan untuk kurban maka harus dikurbankan, dan nanti kurbannya itu tidak lagi atas nama perusahaan. Misalnya saya nih dapat dari kantor, dapat undian nih, tahun ini saya dapat kambing gitu ya, domba. Nah, saya nggak boleh ngejual itu. Terus nanti korban itu atas nama saya, bukan atas nama perusahaan, dan perusahaan ulah ngambek tuh. Kan bayar perusahaan udah kebaikannya gitu ya, setahun sekali. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman pastikan, bang, gimana kalau misalnya hadiah-hadiahnya ini tadi berupa barang gitu ya, tidak berupa uang. Terus apakah boleh barangnya itu dijual? Boleh. Tapi kalau memang hasil penjualannya itu untuk berkurban, maka gunakan itu untuk berkurban. Misalnya saya dapat HP harganya 5 juta gitu ya, atau mungkin iPhone gitu dari kantor. Terus saya memang punya niat kurban nih gitu. Maka uang penjualan HP tadi, uang iPhone tadi itu bisa dijual untuk dibelikan hewan kurban. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Itu tentang hadiah-hadiah ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kemarin sempat juga ada yang nanya, bang boleh nggak kalau misalnya kurban itu untuk orang yang meninggal? Boleh. Sebagian ulama mengatakan itu boleh, dengan catatan tadi ya, benar-benar berkurban. Bang gimana kalau misalnya saya berkurban tapi kurban itu untuk anak saya? Apakah saya punya kena larangan mencukur rambut dan kuku? Kalau misalnya itu untuk diberikan, saya bukan ahli agama nih, tapi sepengetahuan saya ya, kalau itu misalnya diberikan untuk anak, tentu saja anak kan belum bisa membeli hewan kurban, tapi itu dari orang tuanya. Maka larangan atau mungkin lebih tepatnya anjuran untuk tidak mencukur rambut
di badan ataupun kuku itu akan melekat pada orang tuanya begitu, karena mereka lah yang membiayai anak tersebut untuk berkurban. Terus kalau perusahaan gimana? Masa bos perusahaan nggak boleh gunting kuku? Enggak dong, kalau perusahaan mah kan itu hadiah. Jadi siapa yang dapat, misalnya saya yang dapat, maka itu harus dikurbankan. Dan himbauan atau anjuran untuk tidak mencukur rambut dan kuku itu melekat pada saya gitu. Nah ini seperti ini nih, ini domba keren ya. Itu teman-teman, nih mumpung ada 3 hari lagi nih, ayo siapa yang belum punya hewan kurban, baik sapi ataupun domba, silakan. Oh ya bang, ada nih yang nanya lagi. Ada juga yang menamakan misalnya dombanya satu untuk keluarga. Terus ada juga pertanyaan, bang, mana yang lebih afdol, domba apa sapi? Waduh, kalau ini sih mangga ya kalau masalah domba ataupun sapi. Tapi kalau misalnya kita merujuk pada sejarah pelaksanaan hewan kurban ini, tentu saja kita tahulah, semua udah tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika menyembelih, mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala menyembelih gitu ya anaknya Nabi Ismail alaihissalam, maka Allah menggantikannya dengan seekor kibas atau domba ya. Nah, sama halnya dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika berkurban, yang saya ingat begitu ya ketika saya belajar ngaji nih, ketika berkurban, nanti para ajengan ustadz kiai mangga mungkin bisa diperkuat lah. Ketika berkurban, Rasulullah itu memberikan kurban 2 ekor domba ya. Lalu bolehkah misalnya domba itu untuk satu keluarga? Ini juga banyak pemahaman. Terus gimana dengan sapi yang misalnya untuk 7 orang? Banyak pemahaman, para ulama bilang gitu. Tetapi ketika kita mengingat kembali zaman Rasulullah, itu tentu saja Rasulullah mendoakan ya untuk semuanya. Yang pertama, kurban itu diperuntukkan untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pribadi. Kemudian kurbannya itu disampaikan juga dalam doanya untuk keluarganya, ahli bait ya, para ahli warisnya, keluarganya, dan juga untuk umatnya. Artinya 2 ekor domba yang dikurbankan oleh Rasulullah itu buat Rasulullah pribadi dan juga untuk keluarganya dan juga umatnya. Kita semua sudah pernah dikurbankan lah ya oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi pertanyaan tadi kurang lebih, bolehkah misalnya kurban itu 1 ekor untuk keluarga? Tentu ini banyak ulama berpendapat ya. Tapi sepanjang merujuk pada tadi yang apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itu sebetulnya boleh-boleh saja. Kalau memang kemampuan kita untuk di situ saja. Tapi alangkah lebih baiknya misalnya tuh orang 1 ekor untuk domba misalnya gitu. Atau mungkin sapi, 1 ekor sapi untuk 7 orang semuanya. Bagaimana kalau misalnya kita tahun ini nggak bisa kurban? Ya sudahlah, doakan aja supaya tahun depan kita bisa berkurban. Oke, itu sementara mungkin video kali ini ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa membeli hewan kurban tahun ini, mumpung ada 3 hari lagi nih. Ayo segera. Sip, saya doakan semuanya bisa berkurban tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.